Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, dan mereka yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia atau tidak ada manfaat. Surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Menjadi orang mukmin yang sukses mempunyai ciri khas. Disebutkan ciri khas yang pertama adalah mereka orang-orang yang selalu khusyuk di dalam sholatnya. Seolah-olah dia merasa beraudiensi dengan Allah. Terjadi satu dialog antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri yang kedua, mereka-mereka yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak produktif. Tidak pernah membiarkan waktu-waktunya hilang tanpa makna. Semua penuh dengan manfaat. Sebagaimana lebah tadi kita melihat, dia mengambil serbuk sari, kemudian nanti dia hasilkan dalam bentuk yang bermanfaat. Madu yang dinikmati oleh manusia. Seharusnya kita sebagai manusia belajar dari seekor lebah. Seorang mukmin yang sukses, mukmin yang berhasil, yang dapat membuka pintu rizki kita adalah mukmin yang tidak mengambil rizki apapun kecuali yang halal dan thayyibah. Dan karena dia mendapatkan satu rizki yang halal dan baik, maka dia akan mengeluarkan pun dengan hal yang bermanfaat. Benar apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Namun ketahuilah, saat Anda menjemput kematian, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda meninggalkan jejak-jejak kebaikan, insya Allah akan membawa wangi, membawa semerbak untuk nama baik keluarga, dan insya Allah juga akan membawa wangi harumnya surga di akhirat kelak. Setidaknya kita akan melihat ada 4 model manusia yang ada di sekeliling kita. Model yang pertama adalah model manusia yang seadanya. Andaikan Anda seorang pelajar atau mahasiswa. Manusia yang seadanya adalah mereka menjadi pelajar mahasiswa yang sekedar lulus kalau kuliah dan belajar. Ketika Anda menjadi seorang suami, menjadi suami yang seadanya. Menjadi istri yang seadanya. Yang penting nikahnya sah. Atau Anda yang pegawai, sekedar bekerja, mendapatkan gaji, selesai. Kemudian yang kedua adalah manusia model yang mengada-ada. Hari-harinya dipenuhi dengan khayalan-khayalan kosong. Tidak ada aksi atau tindakan sedikit pun. Tiap hari yang dipikirkan adalah, andaikan saya punya mobil mewah, andaikan saya punya rumah yang megah, andaikan saya punya kedudukan yang berlimpah, saya punya gelar yang wah-wah. Tapi tidak pernah satupun dia usahakan untuk bisa capainya. Kemudian yang ketiga, model manusia yang ada-ada saja. Asbet. Asal beda. Memang berbeda, tetapi perbedaannya tidak menunjukkan kualitas dirinya. Dia berusaha tampil dengan tingkah laku yang aneh untuk menutupi kekurangan dirinya, untuk menutupi rendah dirinya, mindernya. Saya yakin Anda tidak ingin menjadi manusia yang seadanya, manusia yang mengada-ada, atau manusia yang ada-ada saja. Kita akan menjadi manusia yang keempat.
Manusia model keempat adalah manusia yang lebih dari adanya. Siapa mereka? Mereka yang datangnya dinantikan, kepergiannya selalu dirindukan oleh orang banyak. Ada satu pepatah Arab mengatakan, wujuduhu ka'adamihi. Janganlah adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Ambil contoh. Hari ini saya ada di hadapan Anda, saya ada. Kalau adanya saya sama dengan tidak adanya saya, maka buat apa saya ada di muka bumi ini? Saya sia-sia, saya tidak ada gunanya. Tapi kalau saya bisa buktikan bahwa adanya saya berbeda dengan tidak adanya saya, berarti saya punya manfaat dalam hidup ini. Marilah kita buktikan bagaimana caranya kita menjadi manusia yang adanya kedatangan kita dinantikan orang lain dan ketiadaan kita dirindukan oleh orang lain. Bagi Anda seorang ibu, ketika Anda harus meninggalkan anak-anak Anda untuk menengok salah satu di antara orang tua Anda yang sakit, kemudian Anda sampaikan pada anak-anak Anda, anak-anakku sekalian, besok ibu akan pergi menengok nenek beberapa hari. Berapa lama, Bu? Ya paling sekitar 2 atau 3 hari. Apa jawaban anak-anak kita? Ibu, jangankan 2-3 hari, tidak pernah kembali pun tidak apa-apa. Karena kami merasa seperti tidak punya ibu. Tidak ada yang mendengarkan keluhan kami. Tidak ada yang berusaha menghibur kami dalam keadaan kami sulit. Kalau anak itu mengatakan demikian, itu artinya Anda sebagai ibu tidak pernah direspek dan dihargai sebagai seorang ibu dalam rumah tangga Anda, dalam keluarga Anda. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus pergi meninggalkan karyawan Anda, bawahan Anda. Tanyakan kepada karyawan dan bawahan Anda, saat Anda meninggalkan mereka, apakah mereka ada perasaan rindu? Kalau jawabannya adalah ya, alhamdulillah kita bersyukur, berarti Anda sudah termasuk manusia model keempat. Manusia yang lebih dari adanya. Nah, untuk menjadi manusia yang nafi'un li ghairi, manusia yang bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana kita belajar dari seekor lebah, mengambil yang manfaat, mengeluarkan yang bermanfaat. Ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, berusahalah sebanyak mungkin menabung kebaikan kepada orang-orang di sekeliling Anda. Insya Allah, pintu rezeki pun akan terbuka. Yang kedua, berusaha membuat situasi, suasana yang nyaman dan berkesan. Sehingga siapapun yang berdekatan dengan Anda merasa bahagia, merasa punya manfaat. Dan yang ketiga, usahakan menjadi orang yang bermental melayani, bukan minta dilayani. Karena kemanfaatan akan terjadi ketika kita melayani orang, bukan minta dilayani oleh orang. Marilah kita selalu berusaha membuat setiap menit yang kita lewati, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun yang kita lewati, semua berujung pada manfaat. Ada sebuah doa yang bisa kita baca dan kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan ini akan mengingatkan kita selalu untuk berbuat kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Mari kita baca sama-sama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yunfa' wa min qulubin la yakhsha wa min qulubin la tahsha wa min nufusin la tusba' wa min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lindungilah aku dari hati yang tidak khusyuk dan tunduk kepadamu. Lindungilah aku dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah diijabah atau dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.